Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, seperti biasa di playlist ini kita akan membahas mengenai all about kuliner. Nah, bisnis kuliner itu sangat penting untuk bisa memastikan bahwa customer Anda dilayani dengan maksimal. Customer Anda adalah raja. Nggak ada customer, Anda nggak bisa hidup. Nah, tapi gimana caranya membuat karyawan mau melayani dengan maksimal? Nah, kita ketemu lagi dengan Ivan. Halo, luar biasa. Luar biasa. Senang banget kita akan belajar lagi tentang bisnis kuliner. Ivan, di luar sana banyak sekali customer, terutama di daerah ya. Jadi kalau misalnya kita ke daerah, misalnya Sumbar atau kemana, meskipun restorannya itu besar, tapi mungkin karena budayanya bukan budaya melayani, mereka tidak terlalu peduli dengan kepuasan customer. Nah, dalam dunia kuliner, apalagi bisnis kuliner sekarang ini banyak sekali saingannya. Apakah sejauh mana pelayanan terhadap sales atau terhadap pertumbuhan bisnis kuliner? Jadi kalau di bisnis kuliner memang produk itu penting ya Coach ya. Tapi pelayanan atau service itu juga nggak kalah penting. Jadi misal contoh ya, kita punya produk yang bagus, tapi keluarnya setengah jam atau 1 jam, itu customer juga akan lari Coach. Jadi kecepatan kita dalam keluarkan makanan atau kita melayani customer itu sekarang jadi hal yang penting juga. Itu salah satu contoh aja sih. Ya, jadi nggak bisa kita meninggalkan kata-kata service ya, itu nggak bisa. Dan kalau melakukan yang namanya service, karena konotasi orang service itu hanya sekedar membuat customer itu puas. Apakah hanya itu atau ada langkah-langkahnya? Jadi gini Coach, pertama kita harus tentukan dulu restoran kita ini mau tipe seperti apa. Jadi apakah kita mau self service? Jadi kalau kita pergi ke restoran ada ya, jadi yang kita cuma order dan kita ambil sendiri, kita self service seperti itu. Kalau yang seperti itu kemungkinan besar yang diinginkan adalah kecepatan ya. Atau kita restoran yang full service. Full service itu jadi kita datang, kita duduk, nanti ada waiter yang melayani, ada nanti ya itu yang full service. Dipersiapkan makanan di depan. Atau bahkan yang lebih tinggi lagi adalah ke fine dining. Jadi benar-benar ada satu orang atau ada satu orang yang mengawasi beberapa meja. Jadi spesial mereka orang-orang yang khusus untuk gantiin piring, terus nanti ada nanti. Jadi full service. Jadi benar-benar fine dining lah kalau kita ngomongnya. Nah, kita tentukan dulu mau yang mana ini kita. Satu di konsep apa yang mau kita buat. Jadi service harus mengikuti. Jangan sampai kita berbicara fine dining tapi sebetulnya waiternya judes. Gitu ya. Lalu kemudian kalau melihat dari segi budaya, kan orang Indonesia sebetulnya dasarnya ramah. Betul. Apakah cuma punya budaya ramah saja cukup? Nggak cukup, Jadi gini, budaya ramah ini adalah bahan pokoknya, bahan dasarnya. Tapi kalau kita sebagai restoran atau kita sebagai pebisnis kuliner, kita harus punya sistem. Ya, sistem ini bagaimana cara menyapa yang bagus. Misalnya, selamat siang Pak atau Kak atau Bro. Itu beda-beda. Kalau kafenya kita anak muda mungkin bisa ngomongnya Bro. Jadi tergantung customer kita siapa ini. Nggak bisa kita pukul sama ratakan. Nah, begitu kita cuma punya jiwa service saja, melayani aja, tapi dari perusahaan tidak punya SOP-nya, tidak punya standarnya, mereka akan berusaha melayani dengan cara mereka sendiri-sendiri. Coba apa yang dilakukan oleh Super Penyet untuk membuat pelayanan itu maksimal? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah ada yang namanya standar pelayanan? Itu di Super Penyet itu bagaimana? Jadi gini, kalau kita mengatakan soal pelayanan ya, kita mau improve soal pelayanan kita ada yang namanya customer experience. Jadi experience. Ya, jadi kita setting itu customer experience itu ada 5 ya Coach ya. Pertama adalah pada waktu mereka datang atau masuk. Kira-kira customer ini mau merasakan feel apa ini pada waktu mereka datang atau masuk? Pertama itu pasti kalau di tempat kita itu dari tempat parkir dulu. Ya, jadi masa dari parkir sampai parkir kan bukan pelayanan. Beberapa orang mengatakan seperti itu, tapi kita pernah pergi nih ke satu bank ya, salah satu bank ini kita mau ambil ATM pada waktu itu, tapi orangnya bisa nyapa saya dan itu membuat saya wow gitu. Itu bagi saya wow, ini luar biasa, ini servis yang
kita tidak mengharapkan Tidak sesuatu mengharapkan. dari satpam atau tempat parkir lah atau apa, tapi begitu dia memberi seperti itu memberikan something yang di luar ekspektasi kita. Oke, mantap. Jadi start dari masuk, habis itu? Ya, pertama dari masuk. Jadi apakah dari masuk ini kita pengen di say hello atau greeting apa yang didapat, ataukah kita diantar atau seperti apa? Ini yang pertama dari masuk itu. Terus kedua, pada waktu kita order. Pada waktu kita order bisa dua macam ya. Yeah. Order itu apakah orang ngantri untuk order. Jadi kalau ngantri untuk order yang bisa dilihat apa? Pertama, seberapa panjang nih antriannya. Kalau kita pergi ke restoran-restoran tertentu, antriannya sudah panjang padahal kita butuhnya cepat, sudah pasti kalau saya sendiri, saya akan pergi ke tempat yang lain. I see. Atau kalau kita yang dilayanin, kita duduk, tapi kita masih manggil-manggil waitressnya 5 menit, 10 menit nggak datang. Ini tipe service yang harus kita perhatikan juga. Oke. Jadi pada saat duduk, pada saat sudah tahu pesan makanan apa, ada lagi yang lain nggak? Jadi bagaimana si seorang waiter ini waktu kita mau order itu bisa helpful untuk kita. Bantu. Jadi, ya? Bantu. Dia harus bantu, katakanlah, oh ya selamat siang Pak, misalnya kita pesan A, oh ya Pak menu A ini cocoknya nanti dikombinasi dengan apa, atau bisa membantu mengarahkan kita, atau ya itu Berarti bisa memberi solusi juga ya? Betul. Pak, saya baru pertama kali kesini nih, kira-kira menu apa yang enak? Ada beberapa tempat, oh semua makanan enak, itu keliru. Benar. Jadi semua makanan di sini enak. Itu standar itu. Kamu udah pernah coba belum? Belum. Ya. Oke. Nah, jadi let's say misalnya ada customer yang datang, lalu kemudian merasakan satu proses dari ujung, mulai dari masuk, parkir gampang, parkirnya luas, habis itu satpamnya ramah, satpam masuk, atau ada greeter gitu ya. Ada greeter menyambut, mempersilahkan duduk. Setelah mempersilahkan duduk, memberikan mungkin menu atau apa yang dibutuhkan, tergantung konsep tadi ya. Lalu kemudian si waiter bisa memberikan rekomendasi. Nah, sebetulnya yang namanya pelayanan di mata konsumen itu apa sih? Pelayanan itu jadi gini, pada waktu customer kan ada kebutuhan kan, ada need tertentu kan. Jadi pada waktu dia punya need tertentu, bagaimana kita itu bisa melayani need-nya dia itu pertama dengan cara misalnya kalau dia butuhnya cepat ya kita harus bisa cepat. Atau kalau dia butuhnya adalah keramahan atau tadi kita ngomong service kita untuk membantu dia, dan kan beberapa orang kan nggak tahu, oh saya datang ke sini ini makanannya apa yang enak lah, atau Pak saya minta seperti ini. Ada beberapa customer yang requestnya custom. Oke. Nah, jadi need itu kita harus tanda kutipnya kita harus fulfill ini. Nah, bagaimana kita training tim kita untuk memenuhi dan mengenali. Iya, mengenali, betul. Mengenali dulu, harus tahu dulu dia butuh ini. Wah, itu keren, susah banget ya. Ya, agak susah memang, betul. Susah banget. Tetapi kan pada saat kita menemukan konsumen ini, ada banyak tipe konsumen. Betul. Ya. Berarti tim kita telah dilatih untuk mengidentifikasi, oh kalau gayanya kayak begini, layaninnya kayak begini. Kalau omongannya begini, layaninnya seperti ini. Kalau mintanya seperti ini, berarti layaninnya seperti ini. Dan itu berarti setiap customer bisa jadi ada sedikit improvisasi. Betul. Dan itu buat customer berarti customer datang bukan hanya sekedar makanannya. Ada nggak orang yang kalau ditanya makanan enak nggak? Enak, tapi nggak happy. Ada nggak? Ada ya. Dan akhirnya nggak balik lagi. Atau sebaliknya, ada customer yang bilang makanannya gimana? Biasa aja ya, tapi balik terus. Atau bahkan ada customer yang marah-marah. Tapi jadi langganan tetap, bawain customer terus. Itu bisa jadi karena ada yang namanya full experience dari pelayanan secara keseluruhan. Di tempat lain makanan enak tapi parkirnya susah. Atau ada yang parkirnya luas tapi makanannya gak enak. Dan seterusnya. So berarti yang namanya pelayanan berarti full experience dari customer ya. Full pengalaman dari customer. Dan boleh cerita nggak apa sih sebetulnya standar pelayanan dari Super Penyet? Kalau di tempat kita itu nomor satu yang kita prioritaskan adalah kecepatan. Jadi di sini kita juga hitung nih. Jadi kita punya form sendiri. Kita hitung target kita adalah 10 menit
makanan bisa keluar dan panas ya, bukan cuma keluar aja tapi keluar dan panas. Jadi kita punya standar berapa orang hari ini atau berapa meja hari ini yang lebih daripada 10 menit. Nah itu akan jadi evaluasi tim kita. Jadi apakah berarti setiap menu, setiap order itu dikasih timer atau ada sampling aja? Sampling, Coach. Sampling. Nah, berapa banyak yang lebih dari 10 menit itu langsung dievaluasi. Ya, jadi kita punya kayak quick count ya. Jadi kayak pemilu gitu kan. Kita nggak perlu hitung semuanya, tapi kita ambil sampel. Ini kita juga sama. Berapa sampel pada jam rame, pada waktu jam sepi atau apa, kita ambil sampel semua. Dari sampel itu kita bisa lihat berapa percentage yang melebihi waktunya. Canggih banget ya. Nah, lalu jadi standar kecepatan sudah ada. Jadi standar makan keluar masuk ada. Standar lain apa yang lain adalah kita adalah standar pelayanan ya. Jadi bagaimana kita pertama dari greetingnya ke customer. Misalnya kalau ada orang customer telepon, cara ngomongnya seperti apa? Oh selamat siang, kita itu sudah ada skripnya. Terus yang kedua bagaimana kalau kita ada customer komplain. Jadi salah satunya adalah kalau komplainnya ini itu bagaimana kita handle-nya. Komplainnya B bagaimana handle-nya atau bahkan siapa. Jadi tidak boleh semua itu di-handle sama seorang waiter. Ada level-level tertentu yang itu komplain ini harus manajer yang tunggu. Oke, teman-teman ini luar biasa banget dan kelihatannya kita akan nanti ke depan ngobrol-ngobrol sama waiter ya. Kita ngobrol-ngobrol sama waiter, apa sih sebetulnya pengalaman mereka dan apa yang mereka lakukan. Jadi Anda juga bisa belajar langsung dari pelakunya. Teman-teman, saya sedang berada bersama Isna. Beliau adalah salah satu tim di Super Penyet dan kita akan tanya-tanya seperti apa sih service atau pelayanan yang dibangun oleh Super Penyet sehingga bisa membuat Super Penyet bisa sukses luar biasa. Hai Isna, apa kabar? Halo Coach, baik, alhamdulillah. Isna boleh cerita dong, Isna ini sudah berapa lama kerja di Super Penyet? Saya sudah 4 tahun jalan 5 tahun. 4 tahun jalan 5 Iya. tahun. Posisinya apa? Untuk sementara ini supervisor. Iya. Jadi punya anak buah ya? Punya tim ya? Iya, Oke. ada beberapa. Apa sih persepsi customer tentang pelayanan Super Penyet saat ini? Kalau yang saat ini yang pasti terkenal di masyarakat, Super Penyet unggul dalam hal kecepatan makanan. Jadi kita memberikan garansi kalau makanan tidak keluar dalam 10 menit kita akan ganti. Wow. Nah, jadi itu adalah nilai lebih yang dikenal masyarakat sampai saat ini. Iya. Lalu pernah nggak customer itu komplain? Beberapa kali ketika kondisi operasional betul-betul crowded, seperti mungkin momen pas puasa dan lebaran. Pada akhirnya customer yang dikenal Super Penyet cepat terus lewat dari 15 menit, akhirnya mereka komplain. Yang kita lakukan ya pasti kita akan memberikan garansi. Dan kita ada beberapa metode untuk handling komplain, bagaimana supaya customer merasa jauh lebih baik. Sebetulnya kita punya 5 step dalam handling komplain sendiri. Yang pertama yang pasti kita akan mendengarkan semua keluhan customer. Terus yang kedua kita akan berempati atas apa yang dirasakan oleh customer. Lalu yang ketiga yang pastinya kita akan meminta maaf atas apa yang kita lakukan. Yang keempat kita akan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Baru yang kelima kita akan mengucapkan terima kasih bahwasanya beliau sudah memberikan masukan atau kritik. Yang pasti kita langsung akan mengganti produknya seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, kan kalau seperti itu kan tim itu kan moodnya kan bisa ada yang happy, ada yang enggak. Ya. Gimana cara Isna sebagai supervisor menjaga agar tim benar-benar tetap dalam kondisi yang prima ketika melayani? Oke, kalau dari Super Penyet sendiri ini yang kita unggulkan adalah sistem kekeluargaan, Coach. Jadi di sini kekeluargaan kita itu sangat kita unggulkan. Jadi untuk menjaga itu yang pasti kita selalu pertama kita akan menjaga solidaritas dulu. Sebelum kita ke operasional pasti kita menjaga solidaritas, kekompakan melalui beberapa gathering, kumpul-kumpul, makan-makan seperti itu. Lah di dalamnya kita akan sisipi servis itu sebetulnya itu yang betul tuh seperti apa, yang pentingnya servis itu bagaimana, caranya melayani customer yang baik, membuat customer puas itu seperti apa lah, melalui gathering, kumpul terus briefing biasanya seperti itu kita untuk menjaga stamina dari karyawan. Wah, teman-teman keren banget. Ingat tuh 5 step untuk mengatasi komplain
dan bagaimana cara memberikan garansi. Itu cakep banget. Thank you banget Isna ya. Sampai ketemu lagi. Good job teman-teman. Itu adalah hal yang luar biasa yang bisa Anda pelajari tentang pelayanan. Kalau Super Penyet bisa, Anda juga bisa. Hanya di Top Coach Indonesia.